Kalang dalam bahasa Jawa artinya batas, jadi orang-orang Kalang adalah orang-orang yang dikalang atau dibatasi. Atau istilah kasarnya dikucilkan dari masyarakat sekitar oleh otoritas yang berwenang pada saat itu, atau kerajaan-kerajaan. Pemirsa semuanya dimanapun kalian berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah dan umur yang barokah. Di video kali ini saya akan menelusuri jejak peradaban suku Kalang di daerah Jawa Timur. Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Ya teman-teman, kita sudah berada di kompleks pemakaman umum, di mana di tempat ini saya mendapatkan informasi ada sebuah peradaban kuno dengan bukti batu andesit juga bata kuno teman-teman. Nah, kita melihat ada bukti apa saja di tempat ini. Kita sudah mendapati beberapa bukti artefak ini teman-teman. Kebetulan yang di depan kita ini adalah bukti dari batu bata kuno. Wow, super Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, besar banget nih teman-teman. Wih, tebel ya, ini ada berapa senti ya? 10 mungkin ya. Tebel banget. Nah ini, semakin kesini semakin terlihat bukti-bukti peradaban yang berada di tempat ini. Wih, ya kalau sudah ada beberapa batu bata kuno, sudah sangat jelas sekali kalau di tempat ini dulunya ada sebuah pemukiman, mungkin bisa jadi ada sebuah candi di tempat ini ya, karena melihat dari bukti bata kuno ini menandakan ini di era Kediri teman-teman. Kalau di era Majapahit itu kebanyakan ada garis tengah, garis melingkar, sama garis lurus. Bersama tim PJSP kita akan gali sejarah lokal yang berada di daerah Pasuruan, agar nanti generasi milenial mengerti akan sejarah bangsanya. Kediri kan. Patahan ini paling. Iya, patahan itu kebalik. Nah, iya. Iya cuma kan Jariku lah paling Kediri. Kediri. Nah, dana keluwung ini ya. Polosan, ya. Polosan tebel. Gede. Polosan tebel ya. Lebih tua dari Majapahit kayaknya kali ya. Meskipun di era Mataram Islam kan DE tetep kan kebudayaannya tetep gaya tradisi nenek moyang. Gak kubur batu itu tetap menggunakan. Kan mulai Mataram kuno ya, Mataram kuno, Singosari, Kediri, Majapahit tetap pakai itu sampai Mataram Islam. Suku Kalang, suku yang dibatasi ya. Suku yang dibatasi. Ya Kalang kan dibatasi. Tak mantune Kalang itu Karena dibatasi kan pemerintahan masa itu sing membatasi, dipikir bahaya. ya, bersama Sabdo Jowo kita akan mengulas tempat ini teman-teman. Oke, kita samperin ya. Nah ini, di sini kita dapati makam yang menciri khaskan peninggalan era kuno. Oke,
Untuk sementara kita hanya mendapati bukti dari batu bata merah kuno dan juga batu nisan yang memakai batu andesit. Nah, oke. Ini yang masih utuh, teman-teman. Batu batanya yang masih utuh, yang sudah dialihfungsikan menjadi batu nisan. Kenapa kok bisa dialihfungsikan menjadi batu nisan? Ya, padahal ini adalah batu bata peninggalan seperti itu. Karena satu ya, minimnya sejarah lokal, dianggapnya ini adalah hanya batu bata kuno seperti itu. Padahal ini adalah bukti adanya sejarah di tempat ini. Masya Allah, masih utuh teman-teman, masih utuh ya, tebalnya sama kayak tadi. Ini masih utuh, Kang. Ini masih utuh ini, Kang. Nih, masih utuh teman-teman, sangat miris sekali. Ini sudah kategori tempat yang tidak bisa kita gali terlalu dalam untuk mengetahui sejarah yang berada di tempat ini, karena sudah menjadi pemakaman umum seperti itu. Wow, sebenarnya kalau sudah ada bukti batu bata yang super tebal, pastinya di tempat ini sudah mengalami lapisan budaya, teman-teman. Ini yang sudah berserakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ini. Wih, kemungkinan segini ya tebalnya ya, teman-teman ya. Ini, Kang, sudah dialihfungsikan menjadi batu nisan. Batu batanya sudah masih utuh ini, Kang. Iya, batu batanya masih utuh. Masih utuh dan saat ini sudah dialihfungsikan menjadi batu nisan. Ya, karena memang mungkin apa namanya? Minimnya sejarah gitu, Kang ya. Iya, zaman itu kurang begitu paham terkait apa itu sejarah. Yang jelas Benar. mungkin ada bata, ya dipakai aja mungkin seperti itu. Iya, Kang. Dipikirnya hanya batu bata kuno gitu mungkin, Kang ya. Padahal ini adalah tanda adanya bukti sejarah di tempat ini. Kalau tanda-tanda bukti sejarah sangat banyak sekali di sini. Dan termasuk ada pecahan-pecahan dari gerabah ya, ataupun dari Kayak terakota gitu ya. terakota ataupun pecahan keramik seperti itu sangat banyak kita temukan. Coba kita menyusur agak ke timur, Kang. Kayaknya mungkin ada sesuatu yang Terus menurut bisa kita ulas. informasi yang kita terima ya, bahwasanya di tempat ini adalah dulunya Heeh. itu diduga kuat peninggalan dari suku Kalang, Mas. Nah, itu. Nah, itu Bener-bener maksudnya itu, yang saya tanyakan di sini. Mm-mm. Tanda-tanda dari suku Kalang itu sendiri dari sisi mananya, Mas? Nah, kalau suku Kalang itu identik dengan adanya pemakaman dari batu andesit gitu, Kang. Iya. Batu andesit polos yang Maesannya itu ya. seperti itu, yang hanya sebagai tanda seperti itu, dan juga kayak kayu jati gitu, Kang. Oh, dari kayu kayu jati, jati. dari kayu jati. yang sangat lama itu Yang ya. sangat lama, Sampai memfosil biasanya seperti itu. bener. Juga ada pipisan, yang pipisannya itu beda daripada yang lain seperti itu, Kang. Beda pada umumnya gitu. Iya. Itu identiknya dari suku Kalang. Semacam ini misalkan Mas Jaim, ada bebatuan seperti ini di depan ini loh. Iya, Yang ini. iya. Ini juga termasuk gitu, Pak. Termasuk. Ini termasuk salah ini kayaknya umpak ini, Kang. Umpak kecil mungkin, Kang. Apa umpak itu? Umpak itu adalah penyangga dari tiang. Oh iya. Ah, Kalau melihat dari teksturnya ya, Iya. dari tatanan kerikil yang ada di sini, kayaknya ini memang suatu tiang yang sudah patah. Itu dibuat suatu maesan di sini ya. kemungkinan gitu, karena ya kembali ke tadi itu, Kang. Minimnya sejarah di tempat ini gitu, Kang. Nah, terus yang ini kan juga maesan dari kayu yang sangat tua sekali. Sangat tua. Terus gini, kalau misal ini maesan di era
tahun 2000-an, Iya, tidak mungkin seperti pastinya ada nama gitu Kang. ini. Iya. Iya kan? Pastinya ada nama. Sedangkan ini enggak. Ini enggak ada nama. Coba ke sebelah sini Kang. Saya mendapat info dari channel PJSP gitu Kang, bahwa di tempat ini diduga kuat itu adalah dari peninggalan suku Kalang gitu Kang. Iya. Terus ada bukti di sebelah selatan katanya Kang. Coba kita cari. Ini yang kata jenengan tadi loh Kang. Iya. Banyak. Pecahan-pecahan keramik Nah. juga pecahan gerabah. Gerabah. Banyak ya. Ini sudah jelas ini Kang. Ini Iya. saya ambil. Loh, beda kan? Gelangsirnya kan halus. Oh iya. Kalau dulu. Dari sisi teksturnya memang sudah beda, sangat beda sekali. Nah ini kan termasuk Kuburan makam baru, itu. makam baru. Jadi kan yang bawah terangkat Iya, gitu Kang. terangkat, seperti itu ya. Yang bawah terangkat. Bentar. Sebelah sini Kang. Ini loh Kang. Nah ini Kang. Ini apa Mas Den? Ini- cowek tau? Ini sejenis pipisan, kalau bahasanya sekarang mungkin bisa jadi cowek Iya. gitu Kang. Ini untuk menghaluskan bumbu, Iya. itu menghaluskan rempah-rempah gitu Kang. Ini di era suku Kalang. Jadi sangat terbuatnya beda. itu dari batu yang alami Mas Dari Den, ya? batu yang alami. Kalau sekarang zaman sekarang pun juga ada sebenarnya, tapi kan buatan gitu loh. Sudah buatan. Kalau ini kan Masih alami Masih ya. alami. Dari sisi teksturnya itu tidak ada bekas kerukan ataupun seperti apa, itu tidak ada ya. nggak ada. Ini memang murni batu yang memang terbentuk seperti ini kan gitu Mas Den. Oke, Iya. Dari pecah Mas Den. pecah. Ini mungkin separuhnya mungkin Kang ya. Iya separuhnya. Mm-mm. Ya ini salah satu buktinya Kang. Sempat ada perbincangan gini Kang. Kok bisa suku Kalang itu ada di Pasuruan, dan itu kok berada di Pasuruan yang saat ini sudah ramai penduduk, pesat penduduk gitu Kang. Iya. Kalau kita mengkaji di tahun sekarang, sangat tidak mungkin suku Kalang berada di tempat ini kan gitu Kang. Iya. Tapi kalau kita flashback ke 100 tahun yang lalu, Iya. di mana Pasuruan di tempat ini mungkin ya Masih hutan belantara ya. hutan belantara gitu kan. Sangat Iya. mungkin sekali kalau suku Kalang berada di tempat ini. Kalau untuk suku Kalang sendiri sih kalau menurut saya ya sangat wajar ada di sini ya. Iya, Ya dikarenakan kenapa? Tidak ada buku yang menceritakan ataupun yang menjelaskan fakta bahwasanya di sini pernah ditempati suku Kalang, karena memang pada masanya kekurangan penduduk waktu itu. bener Kang. Jadi penduduk di sini tidak, walaupun ada, itu tidak terpikirkan dengan bagaimana caranya menulis. Soalnya pada dasarnya warga di sini itu SDM-nya sangat rendah sekali waktu itu. Kan seperti itu ya. Jadi tidak ada buku yang mengarang ataupun menulis cerita sejarah terkait dengan adanya suku Kalang di tempat ini, di Pasuruan ini Mas. Iya, Seperti itu. bener-bener. Terus suku Kalang ini sangat miris sebenarnya Kang. Kalau melihat dari kisahnya suku Kalang ini, suku yang tersisihkan. Iya. Karena kasta terendah, jadi suku Kalang tuh memilih tempat di tengah hutan, Bersembunyi lah bersembunyi istilahnya. gitu Kang. Memilih di tebing-tebing seperti Iya. itu Kang. Iya, karena mereka tidak mau menampakkan diri layaknya manusia pada umumnya. Bener. Memang mereka tuh merasa bahwasanya dirinya tuh lebih apa ya, lebih rendah daripada rendah daripada kita yang pada manusia pada umumnya. Kalang dalam bahasa Jawa artinya batas, jadi orang-orang Kalang adalah orang-orang yang dikalang atau dibatasi. Atau istilah kasarnya dikucilkan dari masyarakat sekitar oleh otoritas yang berwenang pada saat itu, atau kerajaan-kerajaan. Karena mereka dianggap berbahaya dan sebagainya, sehingga mereka kemudian hidup di lereng-lereng gunung juga di hutan, dan mereka memang melanjutkan tradisi pemakaman era megalitikum, dan mereka terus melestarikan hingga masa kerajaan-kerajaan Hindu, bahkan hingga masa Mataram Islam. Jadi mulai dari Mataram kuno, Singasari, Kediri, Majapahit, sampai Mataram Islam mereka masih eksis, dan mungkin sekarang mereka
atau keturunan orang-orang Kalang sudah berasimilasi dan hidup berbaur dengan masyarakat lainnya. Istilah Kalang pertama kali ditemukan dalam prasasti Kuburan Candi, yaitu sebuah prasasti peninggalan Mataram kuno Jawa Tengah, di daerah Tegalsari Kawedanan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, yang berangkat tahun 753 Saka atau 831 Masehi. Orang-orang Kalang adalah pelestari tradisi megalitik yang telah ada sejak masa prasejarah. Namun setelah masuknya pengaruh agama Hindu, wong Kalang semakin tersisih oleh sistem kasta karena ketidakjelasan asal-usul nenek moyang mereka. Mereka pun terpaksa tinggal di daerah-daerah terpencil, seperti di pantai-pantai berawa, tepi sungai, lereng-lereng gunung, atau di daerah bertanah tandus. Sebagian lainnya hidup nomaden dari hutan ke hutan. Lingkungan yang keras itu menempa mereka menjadi pekerja keras, sehingga beberapa kerajaan di masa lalu sering menggunakan jasa mereka dalam pengerjaan proyek-proyek besar, yaitu sebagai penebang pohon, juru angkut, terkadang juga sebagai tentara bayaran di medan perang. Menurut Johan Frederik Gericke, di dalam bukunya, Java's Netter Duse Word and Book, orang Kalang dikucilkan karena dianggap hina, bahkan ada yang menyebut mereka adalah keturunan kera atau anjing. Sedangkan Peter Johannes Veith dalam bukunya Java Geografis Etnologis Historis, menguraikan bahwa secara fisik orang Kalang memiliki perbedaan dari kebanyakan orang Jawa. Mereka berkulit legam dan berambut keriting. Mereka diperkirakan merupakan pendatang dari Indochina atau Semenanjung Malaya. Terlepas dari mitos-mitos yang menyelimuti serta cap negatif yang dialamatkan kepada orang-orang Kalang, mereka tetaplah orang-orang kuat yang mampu bertahan dengan segala transisinya selama ratusan bahkan ribuan tahun, dari masa megalitik hingga masa Mataram Islam di tanah Jawa. Selain di Pasuruan, situs pemakaman orang-orang Kalang juga terdapat di daerah lain, seperti di Nganjuk, Bojonegoro, Blora, dan juga di Magetan.